Jadi kita akan masuk ya di materi kelas ya ataupun kegiatan kelas. Kegiatan kelas ini seperti yang Anda sudah simak ya dari pertemuan awal dulu, itu saya materi-materi kan sudah saya berikan semua di sebelum perkuliahan. Nah sekarang kegiatan kelasnya apa? Itu saya hanya memberikan pengantar saja. Jadi ya pengantar sedikit, lalu nanti akan saya sampaikan di akhir aktivitas kelasnya apa. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai riset pengguna dengan desain sprint. Di desain sprint ini materi kita di keempat materi yang tadi sudah saya tunjukkan ya terkait dengan bagaimana sih mendevelop solusi UI gitu ya ataupun solusi desain itu sudah bisa tercakup semuanya di desain sprint. Bagian yang pertama ini adalah bagaimana riset pengguna menggunakan desain sprint ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui pertemuan ini mahasiswa diharapkan dapat yang pertama menentukan ya pengguna yang tepat untuk aplikasi yang dirancang. Jadi pada hari ini fokusnya yang pertama adalah menemukan stakeholder yang berkorelasi dengan apa yang nanti mau kita kembangkan solusi desainnya. Kira-kira stakeholdernya siapa saja. Kemudian yang kedua pastinya adalah menentukan kebutuhan pengguna untuk aplikasi yang diusulkan. Nah, nanti kebutuhan-kebutuhan pengguna itu baik nanti secara dengan satu teknik yang kita pakai gitu kan ya. Itu nanti kebutuhannya ada bentuk khusus nanti ya, representasi dari kebutuhan dengan menggunakan desain sprint ini. Oke, kemudian nah yang pertama kita akan mulai sedikit review ya terkait dengan video yang sudah saya bagikan lengkap video terkait pemahaman pengguna ya. Saya akan review sedikit mengenai memahami pengguna. Ya. Memahami pengguna ini tidak lepas dari bagaimana caranya kita menangkap model konsep dari pengguna. Ada istilah namanya model konsep. Ya, model konsep ini deskripsi rekomendasi dari nanti yang ada di pikiran pengguna itu sistemnya bekerja bagaimana. Jadi artinya pengguna itu membayangkan kira-kira sistemnya nanti bekerjanya bagaimana. Nah, itu untuk bisa tahu pikirannya orang lain itu kan susah ya. Jadi apalagi UX ya, diskusi atau dialog keseharian aja kita bisa tahu pikiran orang lain kan susah ya. Nah, apalagi nantinya mau dituangkan ke desain UI gitu ya. Ya karena setiap individu ini memiliki model konseptual sendiri-sendiri, punya pikiran sendiri-sendiri, punya logika sendiri dalam bagaimana sih suatu proses atau suatu aplikasi seharusnya bekerja. Nah itu triknya ataupun itu tantangannya, gitu ya. Oke, misalkan pengguna satu dengan pengguna yang lain, ketika dia mendapati sistem atau aplikasi yang dia pakai itu ada error atau apa yang dia kerjakan itu ada error, menyikapinya pasti orang beda-beda ya. Cara keluar dia dari error itu pasti akan beda-beda. Ada yang tinggal di klik back, dia balik ke step yang sebelumnya, taruhlah gitu kan ya. Ada yang ya aplikasinya ditutup dulu terus dibuka lagi gitu kan ya. Macam-macam sekali. Nah itu contohnya ya perbedaan dari bagaimana konseptual ataupun model konsep dari pengguna. Nah, untuk merumuskan model konsep, ini ada beberapa yang perlu dijawab, gitu ya. Contoh apa yang dibuat oleh pengguna saat melakukan tugas pengguna itu ketika dia menjalankan suatu tugas itu maksudnya task ya, task kalau bahasa Inggrisnya itu task. Contoh misalkan Anda misalkan mau posting status di Instagram gitu, langkahnya itu kan ada task yang pertama buka Instagramnya pastinya ya, terus kemudian masuk ke halaman dashboard dulu gitu kan ya, atau diklik tombol story-nya langsung, gitu ya, tombol story-nya langsung. Bisa klik tombol story-nya itu bisa klik yang pakai bawah, bisa yang pakai atas, maksudnya story, deretan story, tapi yang paling kiri gitu kan ya. Nah itu langkahnya juga sudah beda. Setelah klik story apa? Bisa pilih foto yang sudah ada, video yang sudah ada, ataupun bisa langsung foto gitu kan ya, foto yang sekarang maksudnya yang langsung live foto begitu. Nah itu pengguna dalam mengerjakan satu task itu bisa alurnya berbeda
beda. Itu kita harus pahami tersebut gitu kan ya. Jadi apa yang dibuat oleh pengguna. Nah, kemudian yaitu apakah jenis metafora yang sesuai. Misalkan dulu pengguna itu sudah pernah mengerjakan pakai cara atau ala siapa atau ala aplikasi apa gitu kan ya. Nah itu kita bisa apa ya membuat uh, meniru metafora-metaforanya. Contoh misalkan kalau kita butuh breadcrumb gitu kan ya, kita bisa meniru metafora seperti alanya si apa Explorer atau Windows Explorer atau situs-situs yang ada metaforanya gitu ya. Kemudian apakah jenis gaya interaksinya sesuai? Ini beberapa di antara banyak sekali gitu kan ya yang perlu kita atau yang bisa kita riset di area atau riset UX khususnya yang menggunakan desain sprint ini gitu ya. Oke, kemudian ada ini lompat-lompat memang ya dari video yang lengkap itu pastinya ya. Ini ada juga teknik pengumpulan data gitu ya. Ada teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data ini ada yang tradisional gitu ya. Jadi bisa di ya teknik ini bisa dipakai di semua area, tidak hanya sekedar di riset UX gitu ya. Contoh Anda bisa yang tradisional itu ada kuesioner, wawancara, lokakarya gitu ya. Ada fokus group discussion, ada observasi atau pengamatan, ada juga apa melihat review dokumen gitu ya, pembelajaran dokumen, dan juga ada teknik UX khusus ya. Jadi di dalam riset UX itu ada dia mengadopsi memang ya, ada teknik-teknik yang lain. Nah, itu ada teknik-teknik UX research yang khusus. Nah, yang kita pelajari di hari ini terkait dengan desain sprint itu masuk ke yang terakhir itu ya, teknik UX research. Apakah cuma desain sprint saja Pak? Tidak. Sangat banyak sekali untuk ada satu teknik bagaimana menghasilkan solusi desain gitu kan ya, bagaimana meriset UX. Contoh ada design thinking namanya ya, design thinking. Ada juga double diamond, ada lean UX dan ada macam-macam yang lain lagi gitu kan ya, opsi-opsinya. Kita pakai yang design sprintnya gitu ya. Oke, nah tujuan kita mempelajari atau meriset UX itu sebenarnya adalah bagaimana kita membuat solusi desain ya, membuat solusi desain. Jadi dengan berbagai macam teknik UX research yang saya sebutkan tadi dengan variasi-variasinya itu tujuannya sama ya. Jadi bagaimana caranya membuat solusi desain. Jadi untuk detail masing-masing teknik, masing-masing metode gitu kan ya, itu sebenarnya melalui hal yang sama atau melalui langkah yang kurang lebih sama gitu ya. Cuma ya implementasinya yang berbeda-beda. Ya, apa saja yang perlu dilalui? Yang pertama ya riset pengguna. Ya, kita cari masalah utamanya ya masalah pengguna, terus kemudian kebiasaan yang dia miliki, gitu kan ya. Kemudian yang kedua membuat arsitektur informasi dengan bentuk apapun, mau pakai pemetaan sederhana gitu kan ya, atau mau pakai ya penggambaran bagaimanapun bentuknya itu juga bisa. Terus kemudian ada membuat wireframe, sketsa sketsa yang belum sampai ada warnanya atau belum yang high fidelity. Terus kemudian membuat flow, ya flow dari sketsa tadi, flow detail dari sketsa tadi. Nah kemudian testing, nah ini pastinya ada nanti uji coba internal. Kemudian yang keenam membuat desain sistem. Ada yang tahu desain sistem? Desain sistem itu satu panduan gitu ya, yang nantinya seluruh tim programmer misalkan front end atau programmer yang membuat user interface, kalau mau membuat teks itu ukurannya harus sekian. Kalau mau membuat warna itu misalkan warna grey-nya harus FF sekian 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 misalkan. Kalau mau membuat box itu pixelnya berapa kali berapa kali berapa kali. Pernah lihat desain sistem? Mungkin namanya juga agak beda-beda ya. Ada desain sistem, ada
Ya, saya lihat pernah ada beberapa nama tapi merujuk ke hal yang sama gitu kan ya. Nah, itu membuat desain sistem. Kemudian yang ketujuh ya pastinya diimplementasikan ke codingnya ya. Kemudian tes usability dari aplikasinya. Umumnya bentuknya memang alurnya semacam itu, tapi ada variasinya. Nah, yang kita pelajari di hari ini adalah desain sprint. Ya, yang mungkin di sini akan pelajari dulu desain sprint, tapi yang 1 sama 2 ya. Nanti di pertemuan-pertemuan mendatang ya kita ikuti, kita lanjutkan ke yang membuat wireframe dan seterusnya. Jadi ini riset pengguna dan juga membuat arsitektur informasi. Di dalam desain sprint, teknik menghasilkan solusi desain sesuai kebutuhan pengguna dalam 4 atau 5 hari ya. 5 hari disebut 5 hari itu dari bukunya langsung punyanya Jack Knapp tadi ya. Nah, kalau yang kita praktekkan itu yang 4 hari proses supaya lebih singkat ya, yang 4 hari proses. Yang punyanya tim AJN Smart tadi ya. Dia nyebut desain sprintnya itu desain sprint 2.0 ya. Kalau yang di AJN Smart itu desain sprint versi atau model 2.0 ya. Dia terbagi jadi 4 hari. 4 hari itu apa? 4 hari itu yang pertama, day one, penemuan goal, question, map, kemudian inspirasi dari sumber lain atau desain lain. Ada juga sebenarnya di ujung hari, jadi ini nggak hanya day one saja ya. Ada di ujung hari day one itu sudah merancang, sudah mendetailkan ide dari atau inspirasi dari detail dari desain lain misalnya. Sudah dalam bentuk gambar sketsa pakai tangan. Ya, itu di ujung hari. Nah, kemudian day itu sudah masuk kita eksplorasi mana sketsa yang lebih logis, lebih baik, gitu kan ya, dianggap oleh tim lebih baik, itu kita pilih dan juga sampai ke membuat storyboardnya. Kemudian day 3 high fidelity prototype, ya ada membuat high fidelity prototype. Prototype jadinya itu dibuat 1 hari itu. D4-nya itu untuk di ujung D4 itu untuk user testing. Hari pertama di desain sprint yang dilakukan adalah kita mengumpulkan stakeholder yang berkaitan dengan area yang mau kita buatkan desain UI-nya. Kalau di sepanjang penjelasan ini kebetulan kok dipakai laundry service. Nah, ketika stakeholder sudah berkumpul di satu tempat, gitu kan ya. Di dalam desain sprint harus ada moderatornya pasti ya. Jadi yang mengontrol seluruh aktivitas dalam desain sprint itu moderator atau fasilitator gitu kan ya. Fasilitator di pertama itu adalah menentukan menggali masalah gitu kan ya. Kalau orang baru ketemu di dalam satu lokasi kan mungkin ada canggung ya. Jadi ya dia dikumpulkan terus supaya semua orang itu dekat, gitu ya. Itu perlu ice breaking barangkali ya biasanya ya. Ada satu ice breaking. Nah kebetulan di sini contohkan ice breakingnya itu adalah kayak ini ya. Jadi masing-masing diminta untuk berpendapat dan menuliskan pendapatnya. Terus kemudian ditempel di papan tulis. Oke, pendapatnya itu terkait dengan masalah gitu ya. Terkait dengan ini kira-kira ada masalah apa di dalam bisnis kita. Kan ya, ada masalah apa di bisnis kita. Oke. Ternyata masalah yang setelah proses tersebut itu didapati adalah orang cuma tahu tempat kami ini bisa laundry pakaian aja. Padahal kami juga bisa laundry yang bisa satu sama pakaian boneka misalkan ya. Laundry sepatu. Tapi laundry pakaian sama sepatu ada yang nyampur ya? Ya mungkin ada yang nyampur juga gitu kan ya. Karena mungkin kan alatnya beda ya. Selain pakaian ada juga sepatu, ada laundry karpet. Karpet biasanya motor ya. Spray juga bisa.
selain laundry pakaian juga laundry karpet, laundry paket yang lain. Nah, bagaimana caranya pengguna tahu gitu kan ya? Nah, masalah yang ketemu ini ketemunya dari atau maksudnya disimpulkannya itu dari proses langkah ini gitu kan ya. Berikan tim beberapa lembar post-it note. Setiap anggota memberikan vote, kemudian atur sebagai voting tree. Seluruh member ditanyai, seluruh member. Jadi desain sprint itu mungkin saya gambarkan dulu ya. Ada di satu ruang seperti kelas semacam ini. Terus kemudian membernya yang dikumpulkan di desain sprint itu pastinya lebih dari satu ya. Jadi ada satu tim grup gitu ya. Misalkan ada 7 orang, ya ada pemiliknya, ada apa namanya kasirnya, ya ada petugas yang memang operator mesin cucinya misalkan ya. Nah itu dikumpulkan. Contoh, taruhlah ada 7 orang. Nah itu 7 orang itu kumpul di situ terus dari hari 1 sampai hari ke-4, gitu ya. Nah kemudian di samping-sampingnya ada tembok yang nantinya bisa ditempeli hasil-hasil sesi dalam desain sprint. Jadi nanti ditempelkan di tembok. Nah kembali lagi ke sini. Pertanyaan untuk ice breaking hari pertama itu adalah ini kira-kira perusahaan ini itu ada masalah apa sih yang Anda keluhkan? Masing-masing orang atau masing-masing stakeholder kan sudah pasti masalahnya beda-beda tuh ya. Ada masalahnya si A, si B, si C gitu kan ya. Nah, masalahnya apapun ditulis dalam sticky notes, apa dalam post-it notes ya, yang kertas kuning begini nih ya, yang bisa ditempel, ditulis. Terus kemudian nanti ditempel semua di tembok, di papan tulis atau di tembok. Terus kemudian masing-masing anggota diberikan kesempatan untuk voting. Kira-kira menurut dia masalah yang paling besar itu yang mana gitu ya. Nah votingnya yang nggak harus satu, yang penting rata semua ya. Ya yang penting rata semua, kira-kira yang mana. Nah kemungkinan kan ada hasil voting yang numpuk gini ya. Hasil voting yang numpuk. Dari yang semula tersebar kertas apa membernya itu kalau pas nempel kertas itu kan mungkin masih acak bentuknya ya. Nah, yang ngumpul akhirnya yang voting yang ngumpul semacam ini itu dibuat voting tree. Yang paling atas itu yang paling banyak votingnya gitu ya. Paling banyak, terus kemudian yang bawah yang semakin yang paling sedikit. Sehingga ketahuan kira-kira kita nanti selanjutnya mau membahas tentang apa yang dianggap krusial oleh stakeholder itu kira-kira apa. Kalau di laundry ketahuannya adalah bagaimana sih kita pengguna itu bisa kita bantu untuk tahu bahwa laundry kita itu bisa yang lain-lain selain pakaian, gitu ya. Nah, oke, ini day one. Kemudian masih day one, tapi hari pertama itu dibagi menjadi beberapa sub sesi ya, atau sub teknik gitu kan ya. Nah, ini masih sub teknik yang akan di export. Oke, kemudian selanjutnya ada long term goal and sprint question. Kita menentukan long term goal-nya dari seluruh stakeholder. Desain sprint dimulai dengan yang pertama memilih siapa yang akan menjadi decider, pengambil keputusan. Satu orang ditunjuk sebagai decider. Ya. Kemudian fasilitator mengajukan pertanyaan. Ya, dalam waktu 2 tahun jika semuanya berjalan lancar, ya, kira-kira bisnis kita itu mau bagaimana? Ya kalau itu bisnis ya, artinya kalau di objek yang lain ya, kira-kira instansi kita itu mau bagaimana? Gitu ya, dalam 2 tahun. Kalau semuanya oke, semuanya lancar kayak sekarang ini, kira-kira instansi kita mau bagaimana bentuknya? Dari semua orang, kecuali decider, beberapa post-it note, ya, idenya itu ditulis di, idenya peserta, soal decider tadi, ditulis di post-it note. Kemudian ini ya bentuknya atau ilustrasinya semacam ini, semua member kecuali decider nulis idenya dia. Kira-kira dalam 2 tahun ke depan itu perusahaan kita mau jadi bagaimana gitu kan ya kalau semuanya lancar. Oke. Ya, semua orang atau semua member ya membacakan idenya ya dan menempel catatan mereka di dinding. Jadi dibaca dulu kemudian ditempel di dinding semacam ini. Semua sudah ketempel di papan tulis ya. Semua orang
suruh voting lagi. Kira-kira menurut Anda yang paling relevan itu yang mana sih? In 2 years time-nya itu. Gitu kan ya. Kira-kira yang paling menarik, yang paling logis menurut seluruh member. Masing-masingnya diberi kesempatan untuk voting. Sehingga nanti ya kekumpul bentuknya ya. Ada yang voting-votingnya paling banyak. Tapi ingat di sini kesempatan untuk voting tidak diberikan ke decider. Kita akan lihat nanti kenapa Pak decider malah nggak nuliskan apa votingnya. Nah, setelah ini. Bentuknya itu kan mungkin Anda bisa ngelihat beberapa vote itu yang berkumpul gini ya. Ini mungkin cuma satu, ini cuma satu. Ada yang cuma langsung 3. Ada yang mungkin lebih banyak lagi. Hasilnya kan ada yang berkumpul di satu pendapat, kan bisa terjadi semacam itu. Ya. Atau mungkin juga tidak. Ada yang apa ya? Itu kan tadi yang post-it note kan pendapatnya masing-masing. Ada yang dia milih pendapatnya sendiri aja wis yang paling benar. Akhirnya rata satu-satu semua. Itu ya bisa terjadi juga. Ya. Nah, sekarang tugasnya decider. Decider akan menentukan long term goal yang mana, in 2 years time yang mana yang dia pilih. Decider dapat mempertimbangkan hasil pemungutan suara atau mengabaikannya. Itu semua terserah dia. Jadi walaupun di sini 3, di sini 1, di sini mungkin 6 gitu ya. Decider ya bebas mau milih yang mana, dia pilih yang ini. Jadi yang titik hijau itu pilihnya di decider. Nah kalau gitu nggak usah voting Pak ya. Itu karena ya namanya decider itu ya yang menentukan arah ya, menentukan arah dari spring goals tadi, gitu kan ya. Jadi nggak selamanya yang banyak diinginkan itu memang tepat, gitu kan ya. Jadi decider itu dianggap paling mampu, gitu kan ya, membawa arah dari si instansi atau perusahaan ini. Itu sebabnya kenapa kok decider yang penting memutuskan mau milih into years time yang mana, gitu ya. Oke, itu tadi yang di sini itu sudut pandang optimistik. Ya, dari 2 tahun ya, 2 tahun lagi kalau semua lancar kita akan jadi bagaimana? Akhirnya ketemu satu goalnya gitu kan ya. We will be an essential weekly laundry service more convenient than owning a machine. Kita akan jadi laundry service yang dijadikan rujukan orang-orang untuk ngelondri terus setiap minggunya. Lebih atau kita akan dianggap lebih enak daripada beli mesin cuci sendiri. Nah itu bagaimana itu caranya itu. Padahal orang beli mesin cuci sendiri itu kan karena kapanpun mau nyuci bisa. Mau berapapun jumlah pakaian yang mau dicuci bisa. Nah, itu kan tantangan ya. Ada laundry yang mungkin bukanya ya ada jamnya jam 7 sampai mungkin jam 10 malam. Ya pagi sampai jam 10 malam. Terus kemudian ya kan kapan saja yang disebut tadi kan enggak bisa ya. Misalkan mau nyuci jam 5 pagi ya enggak bisa gitu kan ya. Terus kan biasanya laundry ada paketnya. Mau ditunggu 2 hari atau kilat gitu kan ya. Nah itu ada paketnya. Nah ini bagaimana goals-nya? Ini adalah pendekatan yang disebut optimistik. Optimistik karena tadi melihat kalau semuanya berjalan lancar ya 2 tahun lagi kita mau apa. Ini pendekatan optimistik. Kita juga akan melakukan langkah serupa pada pendekatan yang pesimistik. Pertanyaannya yang beda. Gitu ya, langkahnya sama, pertanyaan yang beda. Pertanyaannya adalah bagaimana atau apa saja yang bisa menghalangi kita untuk mencapai goal sebelumnya tadi. Gitu kan ya. Nah itu pandangan pesimistik tadi kan ya, saya sebut ya. Akhirnya kalimatnya di depannya itu dikasih awalan can we. Kita bisa nggak titik gitu kan? Kalau can we itu kita bisa nggak titik.
Kalau kita mau jadi laundry service yang dijadikan rujukan orang setiap minggunya, kita bisa nggak titik. Gitu. Nah ini adalah ya sama prosesnya, semua orang membacakan dan meletakkan catatan mereka di dinding, anggota memberikan suara, decider memberikan keputusan, ya decider tidak voting tapi dia memberikan keputusan. Nah ini akan jadi challenge-nya. Untuk mencapai goal itu challenge-nya apa sih? Kita akhirnya teridentifikasi. Gitu ya, challenge-nya. Langkah selanjutnya adalah menulis semua challenge atau memindahkan post-it note yang berisi challenge dan juga goal ke satu, tetap di dinding gitu ya, ke satu halaman yang rapi. Gitu ya. Jadi tuliskan goal Anda dan sprint question yang paling penting. Gitu ya. Contoh misalkan goalnya seperti tadi, challenge-nya atau question-nya ya, maksudnya question itu yang ini ya, question-nya itu 1, 2, 3 ini namanya question. Question-nya yang can we itu kan ya. Question-nya, can we make it clear that we are not just useful for shirt and suit? Bagaimana atau apa kita bisa untuk lebih menjelaskan bahwa kita itu ngelondrinya nggak cuma baju saja, ya. Kemudian yang kedua, can we make our pickup system less rigid? Jadi semudah punya mesin cuci di rumah, kapanpun mau nyuci, pickup sistemnya itu lebih bagus. Kita bisa, itu tadi teridentifikasi, question-nya kan semacam itu ya. Can we make our pickup system less rigid? Jadi nanti fokus pembahasan kita selanjutnya itu ini. Ya. Kemudian can we replace the need for a washing machine? Bagaimana ini caranya kita mereplace pandangan orang nggak usah beli mesin cuci aja gitu kan ya. Kita mau laundry aja di tempat kita. Ini jadi sprint goal dan sprint question. Ya, biarkan hasil ini menempel di dinding. Karena seluruh artefak atau hasil sesi, hasil diskusi itu akan terus ditempelkan di dinding kalau di desain sprint itu ya. Jadi terus nanti akan ditempelkan di dinding. Kenapa? Karena semua artefak akan selalu direview atau dirujuk kembali. Semua orang bisa melihat seluruh artefaknya supaya enggak melenceng kemana-mana gitu kan ya. Jadi ya harus selalu ditempel. Kemudian subbahasan yang ketiga, goal sama question tadi itu harus dirupakan secara visual. Kalau di sini itu map namanya ya, metode mapping. Ya, jadi gambar map tentang user atau bermacam jenis pilihan atau jenis pengguna dan juga goalnya pastinya ya. Jadi ini jenis pengguna pertama, customer B2C ya customer rumahan, customer B2B itu ya customer perusahaan, gitu ya. Terus di sini ada user yang lain lagi, dan juga pastinya ditulis goalnya ya. Ya, goalnya itu tadi apa? Use again dari mana tahunya? Ya dari proses yang sebelumnya tadi, bukan ya? Jadi kita usernya itu gimana sih? Pakai lagi, punya kita atau laundry kita, begitu ya. Nah, dan juga bagaimana journey flow-nya. Jadi antara aktor atau user ke goal tersebut itu flow-nya bagaimana? User yang rumahan itu alurnya melaundry ke kita itu bagaimana? Yang pertama, user rumahan itu tahu tempat kita dari mana? Dari Facebook Ads. Ya, Facebook Ads. Kemudian ada dari halaman landing page-nya, gitu kan ya. Kemudian ada dari emails. Tahunya halaman kita itu dari situ. Dari jalur-jalur tersebut itu dia dibawa ke landing page halaman kita, halaman laundry-nya kita. Kemudian dia mengatur set delivery time, mengatur waktu delivery-nya. Janjian untuk ini saya punya pakaian kotor nih. Ya, saya mau pesan laundry diambil gitu kan ya. Di set delivery time. Kemudian handover clothes menyerahkan pakaiannya ke petugas yang ngambil pakaian kotor. Terus kemudian get clothes back. Kalau sudah jadi itu
eh di antara kita lagi gitu kan ya. Nah, jadi di sini ini ada user journey map-nya tergambar bagaimana sih user itu bisa sampai selesai dia dalam melakukan laundry. Ini baru yang user rumahan ya. Kalau user B2B, contoh hotel misalkan, itu pasti user journey-nya kan beda ya. Nah, di sini nantinya akan ada node, ada istilah node ya. Di sini adalah node. Ini node gitu ya. Node itu apa? Titik itu ya. Titik. Ini juga node ya. Ini istilahnya ada node. Dan di node ini yang nanti akan memvisualkan pembahasan kita. Maksudnya bagaimana? Ini alur normalnya pengguna. Selama ini alur normalnya pengguna ataupun alur potensial gitu kan ya, untuk bisa laundry ke kita. Mana daerah yang mau kita improve, di proses mana atau di halaman website yang mana yang mau kita improve, itu visualnya ya pakai ini. Ya, nanti akan kita pakai lagi mapnya. Masih ke Dewan, ada subproses lagi namanya lightning demo. Nah, lightning demo ini sebenarnya sesi riset ya. Jadi masing-masing member diberikan 25 menit untuk meriset. Mungkin dari internet, mungkin dari aplikasi yang pernah sering dan suka dia pakai. Bagaimana inspirasi untuk bisa memenuhi goals kita tadi di awal. Menjadi laundry yang, jadi apa goalnya yang di awal? Laundry yang jadi rujukan orang-orang gitu ya, setiap minggunya. Dan orang-orang bisa berpikir, ya lebih baik laundry ke kita daripada punya mesin cuci sendiri gitu kan ya. Dan juga satu lagi tadi ya, goalsnya bagaimana orang tahu laundry kita itu nggak cuma bisa nangani baju, bisa juga boneka, bisa juga karpet. Inspirasinya dari mana? Itu pengguna atau seluruh member dari Design Sprint diberikan 25 menit kalau di contohnya gitu kan 25 menit untuk ya explore, ingat-ingat yang dia suka, ingat-ingat fitur aplikasi yang dia sering pakai, suka pakai gitu kan ya, atau malah browsing ke internet juga boleh. Anggota diminta untuk menuliskannya di post-it note juga. Inspirasi saya itu dari aplikasi A, B, C. Contoh misalkan, kalau goalsnya laundry tadi seperti yang saya sebutkan tadi, kira-kira, oh saya mau memperkenalkan paket cuci dari laundry kita, nggak hanya baju, itu caranya pakai semacam kayak deals-nya, punyanya Traveloka. Jadi di sini nanti ada paket cuci karpet misalkan, per meternya berapa, ada paket cuci boneka, di sini ada paket apa lagi, karena saya terinspirasi dengan Traveloka, ya berarti di post-it note-nya ditulis Traveloka fitur apa deals, gitu kan ya, Traveloka fitur deals ditulis, terus kemudian, nah ini nanti akan ini jadi pikiran saya atau inspirasi saya, nanti dibuat fiturnya semacam ini saja. Masing-masing orang dengan orang yang lain kan beda ya, ya. Jadi semuanya ditulis di post-it note dan juga ditempel di dinding. Oke, tempelkan semua cara di dinding, biarkan tertempel di sepanjang sesi. Kalau ini nggak di voting, ya. Kalau ini tidak di voting, ya. Karena apa ya? Ini cuma untuk dilihat seluruh member saja. Misalkan nih, tadi ada 7 orang, kan berarti karena decider nggak milih ya, nggak milih dan nggak mengeluarkan inspirasinya, berarti kan cuma ada 6 ide ya, 6 ide dari 6 orang. Ketika ditempel di papan tulis, itu orang kan bisa lihat idenya orang lain itu apa sih? Oh iya, kayaknya idenya dia itu lebih bagus sih daripada ide saya. Mungkin kan bisa begitu. Jadi makanya itu nggak di voting. Nah, itu akhirnya semua orang bisa melihat idenya banyak orang. Kalau idenya orang itu lebih bagus dari punya kita ya, mungkin aja bisa dipakai. Gitu ya. Nah, ini adalah lightning
demo, kita cari inspirasi.